Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan saya bahas kali ini adalah tentang materi yang ada di bab 3 pada buku Akuntansi Biaya edisi 5 karangan Firdaus Dunia, Wasila Abdullah, dan Catur Sasongko. Yang akan dibahas adalah masih metode harga pokok pesanan atau job order costing, tapi untuk akuntansi untuk barang-barang yang rusak. Jadi jika ada pesanan yang ternyata berisikan barang-barang yang rusak, bagaimana perlakuan akuntansi dalam metode harga pokok pesanan? Kita masuk ke definisi tentang akuntansi untuk barang yang rusak. Barang yang rusak adalah barang yang tidak memenuhi standar kualitas produk dan tidak ekonomis untuk diperbaiki. Jadi barang rusak di sini barang yang tidak bisa melampaui quality control QC yang ada di perusahaan, tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan, dan eh, tidak ekonomis dalam artian untuk diperbaikinya membutuhkan biaya yang besar. Barang yang rusak ini dapat dijual sebesar nilai sisanya atau dibuang karena tidak punya nilai sama sekali. Jadi barang rusak ini mungkin masih bisa dijual, tapi harga yang diperoleh dari penjualan barang rusak ini sangat rendah, atau mungkin malah sudah tidak memiliki nilai ekonomis, tidak bisa dijual sama sekali sehingga dibuang oleh perusahaan. Biaya kerusakan setelah dikurangi nilai bersih yang dapat direalisir dibebankan kepada biaya overhead pabrik. Jadi, berapa biaya dari barang yang rusak, kemudian dikurangi dengan berapa nilai penjualan dari barang yang rusak tersebut, kalau masih bisa dijual. Nah, selisihnya itu akan dibebankan kepada biaya overhead pabrik. Misalnya, total biaya dari barang yang rusak adalah 100.000, dapat dijual seharga 20.000, maka eh, nilai bersihnya atau nilai netonya sebesar 80.000 akan dibebankan ke biaya overhead pabrik atau factory overhead control. Perlakuan akuntansinya dapat dilakukan dengan membagi sifat kerusakan menjadi dua. Pertama normal dan abnormal. Jadi kalau yang abnormal itu disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak diharapkan, yang sebetulnya dapat dihindarkan. Dengan demikian, biayanya sudah diperhitungkan dalam tarif biaya overhead pabrik. Berikut ini adalah contoh 31 terkait dengan akuntansi untuk barang yang rusak. Jadi di sini PT Restu Bunda selama bulan Juni 2018 menghasilkan 10.000 unit produk A untuk pekerjaan atau pesanan nomor 101. 10.000 unit ini untuk produk A untuk pekerjaan nomor 101, biaya yang dikeluarkan adalah bahan baku langsung, total biayanya 6 juta dan per unitnya Rp600, tenaga kerja langsung 4 juta, per unitnya 400, dan biaya overhead pabrik tarifnya adalah 125% dari biaya tenaga kerja langsung, totalnya 5 juta, atau per unitnya Rp500. Maka total biaya untuk memproduksi 10.000 unit produk A untuk pekerjaan nomor 101 adalah 15 juta dan biaya per unitnya adalah 1.500. Dalam tarif overhead pabrik sebesar 500 tersebut per unit, sudah termasuk taksiran biaya kerusakan sebesar 50 per unit yang diproduksi. Jadi yang 500 per unit overhead ini termasuk 50 per unit untuk kerusakan. Berikut ini adalah ayat jurnal untuk mencatat biaya yang dikeluarkan dalam mengerjakan pekerjaan nomor 101. Di debit adalah barang dalam proses atau work in process sebesar 15 juta, sebesar total biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan nomor 101 ini. Sedangkan di kredit adalah persediaan bahan baku
untuk biaya bahan baku 6 juta, gaji dan upah untuk pembayaran ke tenaga kerja langsung 4 juta, dan biaya overhead pabrik yang dibebankan atau juga sering disebut dengan applied overhead, applied factory overhead. Jadi biaya overhead pabrik yang dibebankan atau yang diestimasikan sebesar 5 juta. Jika diasumsikan 200 unit dari 10.000 unit tadi rusak karena kejadian yang normal dan dapat dijual pada harga 100 per unit, jadi terdapat 200 unit yang rusak dari 10.000 yang dihasilkan. Kemudian unit yang rusak ini terjadi karena normal dan unit yang rusak ini dapat dijual pada harga 100 per unit. Maka kita akan lihat berapa yang dibebankan ke biaya overhead pabrik atau factory overhead control, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Pertama, total biaya yang rusak adalah 300.000 diperoleh dari 200 unit yang rusak dikalikan dengan biaya per unit yang dikeluarkan untuk memproduksi produk A. Dalam slide sebelumnya kita tahu bahwa untuk memproduksi satu unit produk A untuk pekerjaan 101 ini dibutuhkan biaya sebesar 1.500 per unit. Jadi 1.500 kali 200 adalah 300.000. Dikurangkan dengan nilai penjualan barang yang rusak. Barang yang rusak dapat dijual seharga 100 per unit, maka nilai penjualan dari barang yang rusak adalah 200 unit kalikan dengan 100 atau 20.000. Maka biaya yang dibebankan, biaya kerusakan yang dibebankan ke factory overhead control atau biaya overhead pabrik yang sesungguhnya adalah 300.000 dikurangi dengan 20.000, yaitu 280.000. Jika barang yang rusak ini tidak dapat dijual dan dibuang begitu saja, maka total biaya yang dibebankan ke biaya overhead pabrik yang sesungguhnya atau factory overhead control adalah sebesar 300.000, sebesar total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang yang rusak ini. Jadi karena ada harga jualnya, maka nilai penjualan dari barang yang rusak ini mengurangi total biaya kerusakan yang dibebankan ke biaya overhead pabrik yang sesungguhnya atau factory overhead control. Ayat jurnal yang dibuat untuk mencatat kerusakan tersebut adalah di debit persediaan barang rusak atau barang rusak 20.000 sebesar unit yang dihasilkan 200 dan unit yang rusak 200 unit dan diperkirakan dapat dijual sebesar Rp100 per unit. Maka 20.000 adalah 200 unit yang rusak dikalikan dengan harga jualnya 100 per unit dapat 20.000. Dikredit barang dalam proses 300.000 ini diperoleh tadi dari 200 unit barang yang rusak dikalikan dengan biaya per unitnya adalah 1.500. Kembali ke contoh awal, 300.000. Selisihnya adalah dibebankan ke biaya overhead pabrik sebesar 280.000. Jika barang yang rusak tidak bisa dijual atau tidak memiliki nilai penjualan atau langsung dibuang begitu saja, maka jurnal yang dibuat adalah biaya overhead pabrik di debit 300.000 dan barang dalam proses 300.000. Jadi tidak ada barang rusaknya. Jika barang rusaknya dapat dijual Rp200, maka total barang rusak yang di debit adalah 40.000. Sedangkan yang dibebankan ke overhead pabrik adalah 260.000. Yang dikreditkan barang dalam proses ini nilainya akan sama saja, berapapun harga penjualan dari barang yang rusak.
Kemudian, saat barang yang rusak tadi, persediaan barang yang rusak tadi dijual pada sesuai dengan harga yang diperkirakan, maka di debit adalah kas, kreditnya adalah barang rusak sebesar 20.000. Jadi ketika dijual, nanti harga jual sesungguhnya yang diperoleh itu bisa saja berbeda dari perkiraan tadi di awal. Tadi di awal diperkirakan dijual seharga Rp100. Jadi bisa dengan 200 unit maka dapat duit sebesar 20.000 perusahaan. Debitnya kas, kreditnya adalah persediaan barang rusak. Tapi ternyata jika dapat dijual seharga 22.000, maka jurnalnya adalah debitnya kas 22.000, persediaan barang rusaknya 20.000, dan dikredit biaya overhead pabrik 2.000. Jadi kelebihan dari yang diperkirakan tadi mengurangi pembebanan pada biaya overhead pabrik yang sesungguhnya atau factory overhead control. Bagaimana kalau harga jualnya ternyata di bawah dari yang diperkirakan? Misalnya dapat dijual dengan harga 19.000, maka kas di debit 19.000, persediaan barang yang rusak di kredit 20.000, selisih debitnya adalah biaya overhead pabrik yang sesungguhnya atau factory overhead control. Dalam artian, ada tambahan pembebanan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya karena barang yang rusak ini ternyata ketika dijual harga penjualannya di bawah dari perkiraan atau taksiran sebelumnya. Berikutnya adalah biaya produksi yang terjadi selama bulan Juni 2018 dari produk A tersebut, pesanan pekerjaan 101 adalah 15 juta untuk 9.800 unit yang lolos QC atau quality control atau quality check, sedangkan 200 yang rusak. Harga pokok per unit dari unit yang tidak rusak adalah sebesar 14,7 juta. Dari mana diperoleh dari total biaya untuk menghasilkan 10.000 unit adalah 15 juta, kemudian 200 unitnya rusak atau 3 juta yang rusak biayanya tadi, maka 300.000 yang rusak tadi, maka harga pokok unit yang tidak rusak adalah sebesar 14,7 juta. Ayat jurnalnya adalah di debit barang jadi 14,7 juta dan dikredit barang dalam proses 14.700.000 rupiah. Biaya kerusakan setelah dikurangi dengan nilai penjualan dari barang yang rusak akan dibebankan secara langsung kepada pekerjaan yang bersangkutan. Dalam hal contoh 31 tadi adalah pekerjaan 101. Hal ini dapat dilakukan jika sifat kerusakannya adalah normal, terjadi pada suatu tingkatan yang sama dengan masing-masing pekerjaan. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang lain pun juga mengalami kerusakan yang sama, atau disebabkan adanya persyaratan secara langsung oleh pelanggan dan dibebankan kepada pekerjaan yang bersangkutan. Jadi ternyata ada perubahan permintaan dari pelanggan yang menyebabkan ada beberapa unit yang harus tidak dapat melampaui atau melalui quality check, pemeriksaan kualitas. Maka dapat dibebankan kepada pekerjaan yang bersangkutan. Berikut ini adalah contoh 32. PT Restu Bunda menerima pesanan khusus sebanyak 800 unit dari PT Hasta Raya. Biaya bahan baku per unit adalah Rp750, lebih mahal daripada bahan baku yang biasanya digunakan oleh perusahaan, oleh PT Restu Bunda, Rp600, karena adanya permintaan atas kualitas barang yang lebih tinggi dari PT Hasta Karya. Spesifikasi ini memerlukan teknik produksi yang sangat rumit, sehingga jika terjadi adanya kerusakan dianggap kerusakan normal karena permintaan dari pelanggan dan akan dibebankan kepada pesanan dari PT Hasta Raya ini. Biaya tenaga kerja langsungnya adalah Rp400 per unit, kemudian
Tarif biaya overhead adalah 112,5% dari biaya tenaga kerja langsung atau Rp450 per unit, tidak termasuk biaya kerusakan per unit. Kemudian berdasarkan uji coba dari 10 unit yang dihasilkan, hanya diperoleh 8 unit yang sesuai dengan pesanan khusus tersebut. Jadi setiap 10 unit yang dihasilkan, maka yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan adalah 8 unit. Oleh karena itu, untuk memenuhi pesanan 800 unit, maka PT Restu Bunda harus memproduksi sebanyak 1000 unit agar mendapatkan 800 unit yang diinginkan. Dalam artian berarti ada 200 unit yang rusak dan kerusakan ini dianggap normal karena memang adanya permintaan barang yang lebih tinggi kualitasnya daripada yang biasa diproduksi oleh PT Restu Bunda. Sehingga ini akan dibebankan ke pekerjaan yang diperoleh dari pelanggan karena kerusakan ini murni disebabkan oleh permintaan dari pelanggan. Berikut ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 1000 unit pesanan PT Hastaraya. Jadi, meskipun PT Hastaraya meminta 800 unit saja, namun karena kualitas yang diminta lebih tinggi dan proses produksinya juga lebih sulit, dan tadi setiap percobaan 10 unit dihasilkan 8 unit yang bagus, maka mau tidak mau perusahaan harus memproduksi sebanyak 1000 unit untuk memenuhi pesanan PT Hasta Karya. Total biaya yang dikeluarkan adalah 1,6 juta dan biaya per unitnya adalah 1.600 dari total biaya 1.600.000 dibagi dengan 1000 unit yang dihasilkan. Ayat jurnal yang dibuat untuk mencatat pengeluaran produksi di perusahaan untuk mengerjakan pesanan PT Hastaraya adalah di debit barang dalam proses sebesar total biaya produksinya 1.600.000, di kredit persediaan bahan baku 750.000 untuk pengeluaran bahan baku langsung, kemudian untuk tenaga kerja langsung di kredit gaji dan upah 400.000, dan biaya overhead pabrik yang dibebankan atau applied factory overhead. Jadi estimasi biaya overheadnya tadi adalah 112,5% dari biaya tenaga kerja langsung atau Rp450.000. Karena proses yang sulit dan permintaan kualitas yang lebih tinggi, maka ada 200 unit yang dihasilkan. Kerusakan ini bukan karena perusahaan tidak bisa memproduksi dengan baik, tapi memang karena adanya permintaan dari pelanggan yaitu PT Hastaraya. 200 unit ini dapat dijual pada harga 400 per unit. Maka total dari unit yang rusak ini ketika dijual adalah sebesar Rp400 kali 200 unit atau 80.000. Penjualan barang yang rusak ini itu mengurangi biaya barang dalam proses yang dikeluarkan. Di slide sebelumnya Anda bisa melihat bahwa untuk mengerjakan 1000 unit harus mengeluarkan biaya sebesar 1.600.000 dalam barang dalam proses di debit. Nah, dengan adanya penjualan barang yang rusak ini sebesar 80.000, maka barang dalam proses berkurang 80.000. Total barang dalam proses biayanya untuk mengerjakan pesanan dari PT Hastaraya ini adalah sebesar 1,6 dikurangi 80.000 atau 1.520.000. Apabila barang yang rusak ini tidak bisa dijual, maka
biaya dari barang dalam proses tetap sebesar 1,6 juta rupiah. Pekerjaan yang sudah selesai sebanyak 800 unit, kemudian dikirimkan ke PT Hastaraya. Harga pokok harga pokok dari unit yang selesai dan dikirimkan adalah 1.520.000 dari 1.600.000 total biaya produksi dikurangi 80.000 dari unit yang rusak yang dapat dijual seharga 400 unit tadi. Maka jurnalnya oleh perusahaan adalah debitnya beban pokok penjualan 1.520.000 dan barang dalam proses 1.520. Tidak ada yang didebet biaya overhead yang sesungguhnya atau factory overhead control, karena kerusakan ini bukan disebabkan oleh perusahaan, tapi disebabkan oleh permintaan pelanggan yang meminta kualitas yang lebih tinggi dan yang lebih rumit pekerjaannya. Jadi semua biaya yang terkait dengan produksi termasuk yang rusak itu dibebankan ke pelanggan. Biaya per unit dari produk yang dipesan oleh PT Hastaraya adalah sebesar 1.900 per unit yang diperoleh dari total biaya produksi yang dibebankan ke PT Hastaraya 1.520.000 dibagi dengan 800 unit yang dihasilkan. Lebih tinggi Rp300 dibandingkan dengan biaya per unit yang seharusnya. 1.600 ini adalah total biaya yang dikeluarkan 1.600.000 dibagi dengan 1.000 unit yang dihasilkan di awal. Dari mana kenaikan ini? Kenaikan ini adalah pembebanan kerugian dari unit yang rusak setelah dikurangi dengan nilai penjualan dari barang yang rusak tersebut. Kita ketahui ada 200 unit yang rusak. 200 unit yang rusak dikali biaya per unit 1.600, maka kita dapat nilai sebesar 320.000. Dari total yang rusak ini 320.000 ternyata dapat dijual seharga Rp400, kita dapatkan 80.000. Jadi ada biaya yang rusak yang akan ditanggung juga oleh pelanggan sebesar 240.000. 240.000 ini kalau kita bagi dengan 800 unit yang bagus, yang tidak rusak, maka dapat tambahan 300. Bagaimana jika ternyata unit yang rusak ini tidak dapat dijual atau tidak ada nilai penjualannya? Maka biaya per unitnya lebih tinggi lagi, bukan lagi 1.900 tetapi 1.600.000 dibagi dengan 800 unit. Nah, jadi ini lebih rendah lagi karena unit yang rusak bisa dijual. Semakin tinggi unit yang rusak bisa dijual harganya atau nilai jualnya, maka akan semakin lebih rendah biaya per unit dari produk yang bagus yang dihasilkan. Sekarang topik pembahasan kita beralih ke akuntansi untuk barang yang cacat atau defective goods. Secara definisi, barang cacat atau defective goods adalah barang yang tidak memenuhi standar produksi karena adanya kesalahan, tapi dapat diproses lebih lanjut agar memenuhi standar yang ditentukan, sehingga barang tersebut dapat dijual. Jadi berbeda dari yang barang rusak tadi. Kalau barang rusak tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak bisa diperbaiki. Sedangkan yang untuk barang cacat ini atau defective goods, itu barangnya tidak sesuai dengan standar kualitas tertentu, tapi masih bisa diperbaiki atau dikerjakan. Sehingga barang tersebut akhirnya lolos dari quality check, quality control, dan dapat dijual pada harga yang normal. Biaya tambahan yang dikeluarkan untuk memperbaiki barang yang rusak, yang cacat tadi, dibebankan ke factory overhead control atau biaya overhead pabrik yang sesungguhnya jika sifatnya normal, tapi tidak terjadi pertikatan yang sama antara pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lain, dikarenakan oleh suatu kejadian luar biasa yang tidak diharapkan akan terjadi lagi. Jika cacatnya bersifat normal, maka berdasarkan pengalaman yang lalu,
jumlah tambahan biaya tersebut sudah dapat diperhitungkan dalam tarif biaya overhead pabrik yang ditentukan sebelumnya. Berikut ini adalah contoh 33. PT Wahana Jaya menerima pesanan dari Yayasan Multikarya sebanyak 100 unit. Berikut ini adalah biaya untuk produksi 100 unit, bahan baku langsung 200.000 atau 2.000 per unit, tenaga kerja langsung 150.000 atau 1.500 per unit. Biaya overhead pabriknya adalah 150% dari biaya tenaga kerja langsung atau 225.000. Jadi 150% kali 150.000, 225.000, maka total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 100 unit ini adalah sebesar 575.000. Biaya per unitnya berarti total biaya produksinya 575.000 dibagi dengan 100 unit yang dihasilkan. Jadi sebesar 5.750 rupiah. Dari 100 unit tersebut, ternyata ditemukan ada 8 unit yang cacat dan akan dikerjakan kembali atau rework, ya, rework dikerjakan kembali. Dan biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan kembali 8 unit ini agar sesuai dengan spesifikasi kualitas tertentu adalah bahan baku langsung 10.000, tenaga kerja langsung 12.000, overhead pabriknya adalah 150% dari tenaga kerja langsung, berarti 150% atau 1,5 kali 12.000 biaya tenaga kerja langsung kita dapat sebesar 18.000 rupiah. Ayat jurnal yang dicatat oleh perusahaan yang pertama adalah mencatat pengeluaran untuk mengerjakan 100 unit tadi. Di debit barang dalam proses sebesar total biaya produksinya 575.000, di kredit persediaan bahan baku 200.000 untuk pemakaian bahan baku, gaji dan upah 150.000 di kredit untuk gaji dan upah untuk tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang dibebankan atau applied overhead atau estimated overhead adalah 150% dari biaya tenaga kerja langsung atau 1,5 kali 150.000 kita dapatkan 225.000. Adapun biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki atau mengerjakan kembali dari barang yang cacat tadi dicatat sebagai berikut. Di kredit persediaan bahan baku, pemakaian bahan baku langsung 10.000, kemudian gaji dan upah juga dikredit untuk tenaga kerja langsung 12.000, dan biaya overhead pabriknya adalah 150% dari gaji dan upah sebesar 18.000. Totalnya sebesar 40.000, kita debit biaya overhead pabrik sebesar 40.000. Kemudian setelah pekerjaan selesai, maka di debit barang jadi, di kredit barang dalam proses sebesar 575.000. Biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan 8 unit barang yang cacat tadi tidak dimasukkan dalam barang jadi, tapi tadi dibebankan ke biaya overhead pabrik yang sesungguhnya atau factory overhead control. Metode yang kedua adalah biaya tambahan tadi untuk mengerjakan pekerjaan yang barang yang cacat tadi itu dibebankan ke pekerjaan yang bersangkutan. Misalnya terjadi normal atau terjadi karena ada perubahan
yang diinginkan oleh pelanggan. Contoh 34, PT Wahana, seperti contoh sebelumnya menerima pesanan khusus 100 unit dengan ketentuan yang dinyatakan dalam perjanjian bahwa kalau ada unit yang cacat atau defektif dan dikerjakan kembali, maka dibebankan kepada biaya dibebankan kepada pekerjaan tersebut, bukan dibebankan ke perusahaan. Kemudian tarif biaya overhead pabrik yang tidak termasuk penyisian adalah 140% dari biaya tenaga kerja langsung. Biaya untuk memproduksi 100 unit adalah bahan baku langsung 200.000, tenaga kerja langsung 150.000, tapi biaya overhead pabriknya sekarang adalah 140% dari biaya tenaga kerja langsung. Kita dapat 210.000. Maka total biaya produksinya untuk 100 unit adalah 560.000 atau 5.600 per unit. Kemudian ada 8 unit yang cacat atau defektif yang harus dikerjakan kembali, reward, dengan tambahan biaya sebagai berikut, bahan baku langsung 10.000, tenaga kerja langsung 12.000, overhead pabriknya adalah 140% dari tenaga kerja langsung atau 1,4 kali 12.000 sebesar 16.800. Total biaya pengerjaan kembali atau reward cost-nya adalah berarti sebesar 38.800. Ayat jurnal untuk mencatat pengeluaran biaya untuk memproduksi 100 unit adalah debit barang dalam proses 560.000, persediaan bahan baku dikredit untuk pemakaian bahan baku langsung sebesar 200.000, gaji dan upah dikredit sebesar 150.000 untuk pembayaran upah ke tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang dibebankan atau applied factory overhead 140% dari gaji dan upah atau biaya tenaga kerja langsung 150.000, kita dapat 210.000. Karena defective goods-nya atau barang cacatnya terjadi karena permintaan dari pelanggan, maka biaya pengerjaan kembalinya atau rework cost-nya ini dibebankan ke pelanggan. Maka kalau kita lihat di contoh 34 ini, yang didebet barang dalam proses. Di contoh 33 tadi, kerusakan terjadi karena perusahaan, bukan karena permintaan pelanggan. Maka di contoh 33 tadi, biaya untuk pengerjaan kembalinya itu dibebankan ke biaya overhead pabrik yang sesungguhnya atau factory overhead control yang berarti menjadi beban perusahaan. Kalau di contoh 34 ini, karena adanya permintaan dari pelanggan yang menyebabkan barang yang cacat, maka biaya pengerjaan kembalinya ini dibebankan ke pelanggan yang dinyatakan dalam ayat jurnal yang didebet bukan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, tapi barang dalam proses. Barang dalam proses ini ada akhirnya akan menjadi barang jadi dan beban pokok penjualan. Saat pesanan telah selesai dikerjakan, maka perusahaan mencatat debitnya barang jadi atau finished good dan kreditnya barang dalam proses. Yang didebit dan dikredit adalah 598.800. Ini berasal dari biaya untuk memproduksi 100 unit tadi 560.000 ditambah biaya untuk yang dikeluarkan untuk mengerjakan kembali atau rework 8 unit yang cacat. Jadi biaya pengerjaan kembalinya ini
dibebankan ke perusahaan, ke pelanggan, mohon maaf, ke pelanggan yang bersangkutan karena defective goods-nya muncul karena adanya permintaan dari pelanggan. Topik berikutnya adalah akuntansi untuk barang sisa dan barang sampah atau scrap dan waste. Barang sisa adalah masih mempunyai nilai yang dapat dijual atau dimasukkan sebagai bahan baku ke dalam proses produksi yang lain. Jadi ini kayak semacam barang yang tersisa yang masih bisa dijual dengan harga yang murah atau dia masih bisa digunakan untuk sebagai bahan baku untuk produk yang lain. Sedangkan barang sampah ini tidak punya manfaat lagi dan dengan demikian tidak mempunyai nilai jual. Penyebab munculnya barang sisa ataupun barang sampah, satu adanya terjadi karena ada pengolahan bahan baku, tetap dihasilkan barang sampah dan barang sisa tersebut, atau ada persediaan barang yang sudah usang, aset tetap yang dijadikan besi tua, alat suku cadang yang cacat atau pecah, dan proyek-proyek percobaan. Contoh di sini, barang sisa dicatat saat dijual. Misalnya barang sisa dijual secara tunai seharga 125.000, maka ayat jurnal yang dibuat adalah debitnya kas, sedangkan kreditnya adalah pendapatan lain-lain sebesar 125.000. Jadi barang sisa ini dicatat saat dia dijual. Jadi ketika ada penjualan barang sisa, baru dicatat debitnya kas dan di kreditnya pendapatan lain-lain, nilai yang dicatat sebesar penjualan nilai jual dari barang sisa tersebut. Apabila nilai penjualan barang sisa telah diperhitungkan dalam menentukan tarif biaya overhead pabrik yang ditentukan sebelumnya atau predetermined overhead rate, maka ayat jurnalnya adalah yang dikredit bukan pendapatan lain-lain tapi mengurangi biaya overhead pabrik. Pada dasarnya, hasil akhirnya sama, meningkatkan laba tahun berjalan perusahaan. Apabila barang sisanya dapat diidentifikasi berasal dari pekerjaan yang mana, maka yang dikredit adalah barang dalam proses atau biaya produksi pekerjaan tersebut. Ada dua jenis kartu persediaan barang sisa. Yang pertama, kartu yang mencatat mutasi masuk dan keluar dari sisi kuantitas atau unit, dan kartu yang mencatat baik mutasi kuantitas dan juga harga atau nilai rupiah dari barang tersisa tersebut. Yang kartu kedua ini dapat digunakan sebagai akun persediaan barang sisa sebagai akun pengendali atau subsidiary ledger. Ini adalah alternatif yang kedua. Jadi barang sisanya tidak dicatat saat dijual, tapi saat barang sisanya diakui ketika ada pengiriman barang sisa ke gudang. Jadi saat ada barang sisa dan diperkirakan nilainya sebesar 125.000 dan dikirim ke gudang, maka didebet persediaan barang sisa, kreditnya bisa macam-macam, bisa pendapatan lain-lain, overhead pabrik atau barang dalam proses. Nanti ketika dijual, maka jurnalnya adalah kas pada persediaan barang sisa. Nilainya 125.000. Apabila setelah dijual ternyata harga jualnya berbeda dengan
taksiran sebelumnya, maka yang didebet atau dikredit adalah akun yang dikredit tadi di awal. Jadi misalnya kalau yang di awal didebet persediaan barang sisa pada pendapatan lain-lain, maka pendapatan lain-lainnya yang akan jadi penyeimbang. Contoh misalnya tadi barang sisanya 125.000 ternyata hanya dapat dijual sebesar 120.000. Maka didebet kas 120.000, persediaan barang sisanya dikredit 125.000. Untuk menyeimbangkan di debit, kalau awalnya dicatat sebagai pendapatan lain-lain, maka di debit pendapatan lain-lain 5.000. Bagaimana kalau ternyata ketika dijual nilainya lebih besar daripada nilai taksiran, maka akun yang tadi dikredit akan menambah dikredit. Misalnya, ternyata dapat dijual sebesar 140.000, yang ditaksir tadi cuma 125.000. Maka kasnya 140.000, persediaan barang sisa dikredit 125.000 dan dikredit pendapatan lain-lain 15.000. Demikian pembahasan materi job order costing, akuntansi untuk barang-barang yang rusak tadi. Eh, Soal dan pembahasan lengkap untuk materi-materi dalam akuntansi biaya ini juga dapat dilihat di e-learning penerbitsalemba.com atau di buku Akuntansi Biaya edisi 5 karangan Firdaus Dunia, Wasila Abdullah, dan Catur Sasongko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.